Oke lah Ces, welcome back di channel Vijinti. Yap, kali ini kita akan lanjut ngebahas light novel Rosidere volume 4 part 3-nya, yang dimana part kali ini akan merangkum mulai dari chapter 4 sampai 5 pada volumenya Ces. Oke lah, seperti biasa sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan konten-konten kami, dan jangan lupa juga untuk singgah ke akun Instagram kami juga ya Ces. Oke lah, gak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah, di part sebelumnya itu Ces, hubungan Masachika dan Yuki akhirnya terbongkar di depan Sayaka dan Nonoa. Dan bukan hanya itu saja, identitas Masachika sebagai mantan keluarga Suo juga ikut terbongkar karena Nonoa dulu pernah berjumpa dengan Masachika sewaktu ia masih di keluarga Suo. Nah, setelah itu, Masachika juga mengadakan sesi belajar bersama dengan Alia di rumahnya. Di sini, Alia terlihat sedikit agresif karena beberapa kali memancing dan menggoda Masachika menggunakan bahasa Rusianya. Alia bahkan menuntut agar Masachika mulai belajar untuk memahami hati seorang wanita, yang dimana hal itu berujung dengan tebakan Masachika akan bra Alia yang sudah kesempitan. Yep, itulah ringkasan singkat mengenai apa yang terjadi di part sebelumnya Ces. Sekarang kita masuk ke chapter 4-nya. Nah, diawali saat Masachika baru saja tiba di stasiun terdekat sekolah karena ada janji pertemuan dengan para anggota OSIS. Yap, hari itu ialah hari di mana para anggota OSIS akan melakukan liburan musim panas mereka ke sebuah villa pribadi milik sang ketua OSIS. Nah, kemudian pada saat Masachika baru saja sampai, ia langsung melihat pasangan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, yaitu si Chisaki yang sedang bermesraan. Masachika yang melihat itu jadi merasa sedikit canggung untuk bergabung dengan mereka. Masachika pun memutuskan untuk menunggu anggota yang lain datang agar bisa bergabung bersamaan. Nah, seketika doa Masachika terkabul. Beberapa saat kemudian datang sebuah limusin hitam milik keluarga Suo. Yap, Yuki dan Ayano turun dari limusin tersebut dan langsung berjalan ke arah pasangan ketua OSIS tadi. Nah, melihat kedatangan adiknya, Masachika pun merasa kalau ini waktu yang tepat untuk bergabung. Masachika pun menyusul Yuki dari belakang dan bergabung dengan mereka. Tak lama kemudian, Kujo bersaudari juga tiba di tempat pertemuan. Yap, Alia dan Maria datang dengan elegan, udah kayak model Ces. Tentunya orang-orang di sana pun langsung mengarahkan perhatian mereka ke semua gadis di rombongan Masachika tersebut. Nah, disinilah Masachika sadar kalau semua gadis di sekitarnya merupakan para gadis tipe kelas atas. Mulai dari Chisaki, sang wakil ketua OSIS yang ditakuti para lelaki, kemudian juga ada Yuki, adiknya sang ratu elegan, kemudian ada Ayano, sang maid kawaii, dan juga ada Kujo bersaudari yang sama-sama memiliki body dan boba yang besar. Masachika pun sadar kalau rombongannya pasti akan selalu menarik perhatian kemanapun mereka pergi. Nah, kemudian setelah semua saling menyapa, tiba-tiba Alia memberanikan diri menyapa Masachika dengan namanya di depan semua orang. Tentunya, hal tersebut membuat Yuki sedikit terkejut, mengingat Alia selama ini hanya memanggil Masachika dengan nama keluarganya, dan tidak pernah memanggil Masachika di depan semua orang. Oke, karena semuanya sudah berkumpul, mereka pun memutuskan untuk segera berangkat. Pada saat di dalam kereta, si ketua OSIS tadi memutuskan agar para anggota OSIS duduk bertiga dan saling bergantian dengan tujuan agar mereka bisa saling mengenal satu sama lain lebih dekat lagi. Masachika pun akhirnya berakhir duduk dan dipasangkan dengan Yuki dan juga Chisaki. Nah, di sini Chisaki sebagai senior mereka mengambil inisiatif untuk membuka topik pembicaraan. Chisaki langsung menawarkan kepada Masachika mengenai kisahnya sampai bisa pacaran dengan sang ketua OSIS. Mendengar itu, Masachika dan Yuki pun seketika saling bertatapan karena mulai sedikit tertarik. Chisaki pun menceritakan kalau ia dulunya merupakan seorang gadis kecil lemah yang selalu dibully. Hingga pada suatu saat ia menonton sebuah anime di mana heroinnya ialah gadis yang amat kuat. Disitulah Chisaki terinspirasi dan memutuskan untuk melatih tubuhnya seperti sekarang. Dan itulah yang membuat sang ketua OSIS jatuh hati kepada Chisaki yang sangat optimis untuk menjadi kuat walaupun ia seorang gadis. Nah, mendengar cerita dari Chisaki, Masachika dan Yuki hanya menikmati cerita romance komedi yang ada di depan mereka. Oke, kemudian pasangan duduk pun digilir lagi. Masachika akhirnya dipasangkan dengan Ayano dan Maria. Nah, di sini Masachika spontan menyuruh Ayano untuk membuka topik pembicaraan. Masachika merasa kalau Ayano perlu sesekali belajar untuk berinteraksi dengan orang lain. Ayano yang mendengar perintah dari tuannya tersebut
seketika tersentak karena bingung harus berbuat apa. Namun karena Ayano tidak ingin mengecewakan Masachika, Ayano pun berusaha sekeras mungkin untuk terus membuka topik dan menjaga alur pembicaraan. Maria melihat itu tersenyum manis melihat tingkah Ayano. Di sisi lain, Masachika langsung menepuk-nepuk kepala Ayano dengan ringan, seakan memberitahu kalau ia sudah berusaha dengan baik. Nah, akhirnya Masachika lah yang sekarang membuka pembicaraan. Masachika langsung bertanya kepada Maria bagaimana cara agar ia bisa sampai ke sekolah setiap harinya, mengingat Alia tidak ingin berangkat bersamanya. Maria pun menjawab kalau ia lebih sering naik sepeda ke sekolah ketimbang naik kereta. Maria berkata kalau naik kereta cukup berbahaya, karena ada cukup banyak orang yang selalu babak belur entah kenapa. Nah, mendengar itu, Masachika sempat terdiam dan bingung sebentar. Masachika pun mencoba bertanya, apakah orang yang babak belur tersebut ialah orang yang berada tepat di belakang Maria. Mendengar pertanyaan tersebut, Maria pun spontan kaget karena tebakan Masachika yang benar. Maria kemudian kembali berkata, kalau kejadian tersebut juga selalu terjadi saat ia naik kereta bersama dengan Chisaki. Nah, setelah mendengar nama Chisaki disebut, Masachika pun akhirnya mengerti situasinya sekarang. Simpelnya itu, Ces, Maria selalu hampir saja terkena pelecehan di kereta. Namun karena ada Chisaki bersamanya, Chisaki selalu membuat pelaku pelecehan tersebut babak belur dengan memukulinya. Dan Maria saking polosnya tidak sadar akan hal itu. Melihat kondisi tersebut, Masachika pun spontan berkata kepada Maria kalau ia lebih baik selalu naik kereta dengan Chisaki. Maria mendengar itu hanya memiringkan kepalanya sambil bingung. Oke, sekarang kita masuk ke chapter 5-nya, Cis. Nah, setelah cukup lama perjalanan, akhirnya rombongan Masachika sudah tiba di sebuah villa pribadi dekat pantai. Setelah sampai, pembagian kamar langsung dilakukan dan Alia mendapat jatah kamar yang sama dengan saingannya, yaitu Yuki dan Ayano. Masachika sedikit cemas akan hal itu, namun ia merasa kalau Alia juga perlu sedikit berbaur dengan orang lain. Dan juga, andaikan Yuki berani macam-macam seperti waktu itu, Masachika hanya perlu memberinya pelajaran lagi. Nah, setelah selesai berbenah dan berganti pakaian, Masachika langsung pergi ke pinggir pantai untuk menikmati udara pesisir pantai. Tak lama kemudian, adiknya datang dan langsung melompat ke arah Masachika. Yuki berteriak seakan berpura-pura panik dengan berkata kalau ada dua monster yang sedang mengejar dirinya. Nah, dua monster yang dimaksud Yuki tersebut ialah Kujo bersaudari. Yuki berkata kalau Alia dan Maria sangatlah tidak wajar sebagai seorang gadis seusianya. Alia dengan tubuh super montoknya dan juga Maria dengan boba besarnya. Nah, mendengar ucapan kotor dari adiknya tersebut, Masachika pun seketika memukul pelan kepala Yuki untuk menyadarkannya. Namun Masachika juga tidak bisa berbohong kepada apa yang dikatakan Yuki barusan. Pesona dari Kujo bersaudari, terutama Alia, memang tidak bisa dianggap enteng. Sekali lirikan saja, pasti mata akan selalu menatap lama ke arah mereka. Nah, kemudian selagi membayangin tubuh Alia, Yuki tiba-tiba memotong halusinasi Masachika. Yuki bertanya mengenai pendapat Masachika mengenai baju renangnya dan juga baju renang Ayano. Masachika pun melirik ke arah baju renang Yuki dan juga Ayano yang baru saja selesai berbaur jadi udara. Masachika pun menjawab kalau tulang rusuknya Yuki belum bisa dibandingkan dengan tubuh Alia. Mendengar itu, Yuki pun langsung menatap Masachika dengan tatapan membunuh. Namun nyawa Masachika diselamatkan dengan kedatangan anggota lain yang sudah siap berganti pakaian. Nah, di sini Alia muncul dan langsung melirik ke arah Masachika secara diam-diam. Namun Masachika yang menyadarinya langsung spontan memuji baju renang milik Alia. Alia pun hanya berterima kasih sambil mengalihkan wajahnya. Di sisi lain, Maria terlihat sedang meniup sebuah ban pelampung. Masachika pun spontan bertanya dan Maria menjawab kalau ia sebenarnya tidak bisa berenang, sehingga harus menggunakan bantuan ban pelampung. Nah, setelah semuanya telah siap, mereka pun mulai berenang dan bersantai menikmati liburan musim panas mereka. Masachika awalnya tengah sibuk bermain dengan Yuki dan Ayano, sedangkan Alia malah sibuk memancing sendirian. Sampai akhirnya, Masachika tiba-tiba melihat ke arah Maria yang sedang berenang namun sudah cukup jauh dari pinggir pantai. Masachika pun merasa kalau Maria pasti sudah terbawa arus cukup jauh. Masachika pun bergegas mendekat ke arah Maria dan mencoba menariknya kembali ke pinggir pantai. Maria yang melihat kedatangan Masachika langsung tersenyum ceria. Maria pun langsung berterima kasih kepada Masachika yang sudah memperhatikan dirinya. Nah, selagi ditarik secara perlahan oleh Masachika, Maria melihat sebuah bekas luka memar di bahu Masachika.
Masachika pun menjawab kalau itu merupakan bekas gigitan anjing saat ia sedang melindungi teman masa kecilnya saat di Rusia dulu. Nah, mendengar cerita tersebut, seketika Maria tertunduk terdiam tiba-tiba. Masachika pun merasakan situasi canggung di antara mereka hanya karena cerita singkat tadi. Nah, tiba-tiba Maria yang tadinya diam spontan berteriak dan langsung melompat ke arah Masachika. Masachika pun seketika bingung diiringi rasa nafsu yang tinggi karena tubuh Maria betul-betul menempel dengan dirinya. Di sisi lain, Maria berkata kalau ia menemukan sebuah ubur-ubur dan takut disengat. Masachika pun seketika menoleh ke arah ubur-ubur tersebut dan mencoba menjauhkannya, sampai akhirnya Masachika mendapati kalau ubur-ubur tersebut sudah mati. Maria yang melihat itu pun tertawa kecil diiringi rasa malu karena sudah berteriak di depan Masachika. Masachika pun hanya tertawa canggung dan membawa Maria kembali ke pinggir pantai. Di sisi lain, Alia dari tadi masih memancing sendirian di berbatuan dan tidak mendapatkan hasil apa-apa. Okelah Ces, sekian pembahasan part 3-nya. Kenapa tuh Maria terdiam pas ngedengar masa lalu Masachika tadi, Ces? Menurut kalian kenapa? Coba kalian komen di komentar teori-teori kalian, Ces, oke? Bella, sekian di video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye, Ces.